teman-teman semuanya, jadi di sini kami dari kelompok 2 akan memaparkan terkait kasus kemerosotan moral, di mana di sini kelompok kami mengambil kasus terkait perkelahian antar remaja di Pelabuhan Lama Buleleng. Nah teman-teman, sebelum kami menjelaskan terkait kasus, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Kade Angun Sri Pramestakori dengan NIM akhir 128 dan rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Koma Maesa Prabayani dengan NIM akhir 1231. Baik, perkenalkan nama saya Loinda Artametia dengan NIM akhir 249. Perkenalkan nama saya Kade Dipayanti dengan NIM akhir 1234. Di sini pertama-tama kami akan menjelaskan secara singkat terkait kasus yang kami angkat, di mana perkelahian ini terjadi pada hari Selasa, tanggal 24 Juni tahun 2005 di eks Pelabuhan Buleleng. Berita ini sempat viral di media sosial karena seorang pemuda yang bernama Igede F. Sandi Putra yang berusia 21 tahun mengalami luka tusuk di kaki bagian kiri akibat pisau lipat yang digunakan oleh pelaku yang berinisial MA, di mana pelaku ini masih berusia 16 tahun. Nah, menurut kesaksian, secara singkat perkelahian ini bermula dari kesalahpahaman di jalan dan berubah menjadi duel di area pelabuhan, di mana duel ini berujung pada luka tusuk yang serius yang memicu penangkapan pelaku dan penyelidikan polisi. Pelaku pun berhasil diamankan polisi dan juga barang bukti pun disita. Dan karena pelaku ini masih di bawah umur, maka kasus ini ditangani oleh unit PPA Polres Buleleng dengan kemungkinan penyelesaian yaitu melalui. Nah, dari kasus yang kami angkat tersebut, ada pun beberapa pertanyaan yang kami sudah dapat simpulkan jawabannya. Di mana untuk pertanyaan pertama adalah, seberapa seriuskah masalah tersebut dalam masyarakat? Kasus perkelahian antar remaja yang sampai menyebabkan luka merupakan masalah yang sangat serius dalam masyarakat. Kejadian ini menunjukkan bahwa konflik kecil saja bisa berubah menjadi tindakan kriminal. Kemudian pertanyaan kedua, seberapa luaskah penyebaran masalah tersebut di negara kita? Nah, kasus perkelahian remaja di eks Pelabuhan Buleleng mencerminkan fenomena kekerasan remaja yang terjadi yaitu luas di berbagai daerah Indonesia. Adapun hal ini didukung oleh cepatnya penyebaran informasi melalui media sosial, di mana hal tersebut menjadi insiden lokal dapat dengan mudah menjadi perhatian nasional. Kemudian, yang ketiga, mengapa masalah ini harus ditangani oleh pemerintah? Penanganan perkelahian remaja oleh pemerintah sangat penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Pemerintah melalui kepolisian bertugas menegakkan hukum sesuai aturan, melindungi hak korban, serta menangani pelaku anak dengan pendekatan yang tepat. Soal nomor 4, haruskah warga masyarakat lain juga ikut bertanggung jawab untuk menangani masalah tersebut? Mengapa? Nah, masyarakat memiliki peran penting dalam mencegah perkelahian remaja melalui pengawasan, saling mengingatkan, melapor kepada pihak berwajib, serta memberikan edukasi penyelesaian konflik tanpa kekerasan. Nah, selanjutnya pertanyaan nomor 5, adakah perbedaan pendapat yang terjadi dalam masyarakat berkaitan dengan masalah tersebut? Sebutkan. Dalam masyarakat terdapat perbedaan pandangan terkait perkelahian remaja. Sebagai warga menuntut hukum tegas untuk memberi efek jerah, sementara yang lain menilai pembinaan melalui pendidikan, konseling, dan diversi lebih tepat karena pelaku masih di bawah umur. Ada pula yang menyalahkan pergaulan bebas dan kurangnya pengawasan keluarga, serta kelompok yang menyoroti pengaruh lingkungan sosial dan media sosial. Perbedaan ini menunjukkan bahwa akar masalah dipahami dari berbagai sudut pandang seperti hukum, moral, keluarga, dan pengaruh perkembangan zaman. Selanjutnya pertanyaan nomor 6, siapakah individu, kelompok, atau organisasi yang memerhatikan masalah tersebut? Nah, kasus perkelahian remaja di eks Pelabuhan Buleleng mendapat perhatian luas dari berbagai pihak. Masyarakat sekitar menjadi pihak pertama yang menyaksikan dan merespon kejadian, terutama setelah video perkelahian viral di media sosial dan memicu kekhawatiran publik terhadap keamanan ruang publik. Penggunaan media sosial turut menyoroti meningkatnya kekerasan remaja dan peran aparat keamanan. Penanganan kasus dilakukan oleh Polsek Kota Singaraja dan Polres Buleleng melalui penyelidikan, pemeriksaan saksi, penelusuran video hingga pelaku diamankan. Karena pelaku masih di bawah umur, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA juga terlibat untuk memastikan penanganan sesuai dengan prinsip perlindungan anak. Kasus ini menunjukkan perhatian bersama dari masyarakat, publik digital, dan aparat penegak hukum. Selanjutnya soal nomor 7,
pada tingkat dan atau lembaga pemerintah manakah yang bertanggung jawab menangani masalah tersebut? Apa yang mereka lakukan untuk menangani masalah tersebut? Nah, kasus perkelahian remaja di Pelabuhan Buleleng ditangani oleh Polres Buleleng dengan keterlibatan Polsek Kota Singaraja sebagai wilayah hukum setempat. Kepolisian bertugas menjaga keamanan dan menindak kekerasan dengan langkah-langkah berupa mendatangi lokasi kejadian, mengumpulkan bukti dan keterangan saksi, mengevakuasi korban luka, menangkap pelaku berusia 16 tahun serta menyita senjata tajam yang digunakan. Karena pelaku masih di bawah umur, penanganan selanjutnya dilakukan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pelaku dikategorikan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum atau ABH dan berpeluang menjalani diversi melalui mediasi. Meski perbuatannya dapat dijerat pasal 351 KUHP dan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, sanksi bagi anak lebih ringan dan berorientasi pada pembinaan. Jika diversi gagal, proses pidana tetap berlanjut dengan penempatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA, bukan penjara dewasa. Menilai kebijakan alternatif yang disarankan untuk memecahkan masalah. Yang pertama, kebijakan apa sajakah yang diusulkan secara perorangan atau kelompok? Nah, kasus perkelahian remaja di Buleleng telah diatur dalam berbagai kebijakan nasional. Penanganan pelaku anak mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menekankan perlindungan hukum, pendampingan, dan penyelesaian melalui diversi. Penyebaran video kekerasan di media sosial diatur dalam Undang-Undang ITE untuk mencegah keresahan dan normalisasi kekerasan. Di bidang pendidikan, Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 mewajibkan sekolah melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan melalui pembinaan serta kerjasama dengan orang tua dan kepolisian. Sementara kurikulum Merdeka mendorong penguatan karakter melalui profil pelajar Pancasila. Selain kebijakan resmi, terdapat usulan kebijakan alternatif seperti konseling keluarga, pembentukan satgas keamanan dan moral remaja, literasi digital, parenting class, penyediaan ruang publik yang aman, serta patroli siberkomunitas. Seluruh upaya ini bertujuan menciptakan lingkungan yang aman, mendidik, mencegah terulangnya kekerasan remaja. Pertanyaan nomor 2, apakah keuntungan atau kerugian dari kebijakan tersebut? Nah, kebijakan resmi seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, diversi, UU ITE, dan kebijakan anti kekerasan di sekolah memiliki keunggulan utama berupa perlindungan hukum bagi anak dan penanganan yang berfokus pada pemulihan, bukan semata hukuman. Diversi memberikan kesempatan pembinaan dan konseling agar remaja dapat berubah lebih baik, sementara Undang-Undang ITE mencegah penyebaran video kekerasan. Kebijakan pendidikan seperti Permendikbud 82 2015 memperkuat peran sekolah dan kerjasama dengan orang tua. Kebijakan alternatif seperti konseling keluarga, literasi digital, satgas remaja, dan parenting class efektif mencegah kekerasan sejak dini dengan menyentuh akar masalah. Namun, kebijakan tersebut juga memiliki kendala, antara lain diversi yang dianggap kurang, memberi efek jerah, lemahnya koordinasi antara pihak, rendahnya literasi digital masyarakat, serta keterbatasan biaya dan komitmen dalam menjalankan program alternatif. Selain itu, sebagian masyarakat menolak kebijakan tertentu karena dianggap membatasi kebebasan remaja. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada konsisten pelaksanaan, kesadaran masyarakat, dan kerjasama semua pihak. Dalam rangka memecahkan masalah kekerasan antara remaja seperti kasus perkelahian di Pelabuhan Lama Buleleng, kelompok kami mengembangkan suatu kebijakan public class yang disepakati bersama sebagai alternatif solusi. Nah, kebijakan yang kami usulkan yaitu program pembinaan moral dan pencegahan kekerasan remaja berbasis sekolah, keluarga, dan masyarakat, atau yang disebut juga dengan 3 pilar. Nah, kebijakan ini itu menekankan kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat sebagai fondasi utama dalam membentuk karakter, mengendalikan emosi bagi remaja agar tidak terjerumus pada perilaku agresif dan destruktif. Nah, adapun isi kebijakan berdasarkan 3 pilar tersebut. Yang pertama itu peran sekolah. Nah, sekolah menerapkan program pembinaan karakter yang berfokus pada nilai moral, empati, dan tanggung jawab sosial yang dilaksanakan melalui kegiatan konseling rutin, serta layanan bimbingan konselor sekolah.
Sekolah juga memberikan penyuluhan tentang manajemen emosi dan resolusi konflik tanpa kekerasan agar siswa itu mampu menyelesaikan masalah secara dewasa dan konstruktif. Yang kedua yaitu peran keluarga. Nah, keluarga diwajibkan mengikuti parenting class. Kegiatan ini bertujuan untuk memahami perkembangan emosi remaja serta memperkuat pengawasan terhadap pergaulan anak. Nah, dengan keterlibatan aktif keluarga, diharapkan terbentuk lingkungan rumah yang aman, terbuka, dan suportif bagi remaja. Yang ketiga yaitu peran masyarakat. Masyarakat melalui desa adat atau dinas, Karang Taruna, serta RT atau RW membentuk tim pengawasan lingkungan remaja. Nah, tim ini akan bertugas memantau aktivitas remaja, mencegah potensi konflik, dan menjadi penghubung antara remaja dan aparat setempat. Adapun alasan pemilihan kebijakan yang kami usulkan tersebut, yaitu karena kekerasan remaja tidak dapat diselesaikan hanya melalui penindakan oleh aparat, tetapi memerlukan upaya pencegahan sejak dini melalui pembinaan karakter, sekolah, dan keluarga sebagai lingkungan terdekat anak. Perlu diperkuat agar lebih responsif dan mendampingi perkembangan remaja. Selain itu, masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga keamanan sosial dan mengawasi ruang publik yang rawan konflik. Kebijakan ini menitikberatkan pada pencegahan dibandingkan penindakan, sehingga lebih tepat dan edukatif bagi pelaku remaja. Yang selanjutnya yaitu landasan konstitusional. Kebijakan ini sesuai dengan berbagai ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Antara lain, yang pertama yaitu terdapat pasal 28B ayat 2 yang berbunyi setiap anak itu berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kebijakan ini mendukung perlindungan anak dari kekerasan melalui pembinaan moral dan lingkungan yang aman. Yang kedua yaitu pasal 28C ayat 1 yang berbunyi setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan. Nah, program pembinaan ini membina karakter dan konseling termasuk bagian dari pendidikan untuk mengembangkan diri. Yang ketiga yaitu pasal 31 ayat 3 yang berbunyi pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Program ini mendukung tujuan pendidikan nasional, terutama pada pengembangan akhlak mulia. Dan yang terakhir yaitu pasal 28 ayat 1 yang berbunyi setiap orang berhak atas jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum. Dengan adanya tim pengawasan dan kolaborasi masyarakat, sekolah, keluarga, hak anak itu dapat mendapatkan rasa aman dan perlindungan itu akan terpenuhi. Adapun alasan mengapa kebijakan yang kami usulkan itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Karena kebijakan ini yang pertama, melindungi anak dari kekerasan yang sejalan dengan pasal 28B. Yang kedua yaitu berorientasi pada pembinaan, bukan penghukuman yang merugikan anak. Yang ketiga yaitu mendukung tujuan pendidikan nasional tentang pembentukan moral dan juga karakter yang sejalan dengan pasal 31. Dan yang terakhir yaitu tidak mengurangi hak anak, melainkan dapat memperluas perlindungan dan juga pengawasannya. Sehingga dengan demikian, kebijakan ini sepenuhnya konstitusional dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Adapun tujuan dari kebijakan yang kami usulkan, yang pertama yaitu menurunkan angka kekerasan remaja melalui pendekatan pembinaan. Yang kedua, meningkatkan peran keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam pengawasan moral anak. Yang ketiga yaitu mewujudkan lingkungan sosial yang aman dan berbudaya damai. Dan yang terakhir yaitu membentuk generasi muda yang berkarakter, beretika, dan bertanggung jawab. Sehingga dengan kebijakan-kebijakan yang kami usulkan tersebut, harapan yang ingin kami capai yaitu melalui kebijakan ini diharapkan remaja memiliki kontrol diri dan kemampuan menyelesaikan masalah tanpa adanya kekerasan. Yang kedua yaitu keluarga lebih proaktif dalam membina perilaku anak. Yang ketiga yaitu sekolah menjadi pusat pencegahan kekerasan, bukan hanya penyelesaian setelah konflik tersebut terjadi. Dan yang terakhir yaitu lingkungan masyarakat menjadi lebih aman dari potensi perkelahian dan juga tawuran. Baik, selanjutnya yaitu rencana aksi dukungan kebijakan kelompok. Yang pertama yaitu strategi keterlibatan masyarakat dalam mendukung kebijakan. Untuk
untuk mendapatkan dukungan masyarakat terhadap kebijakan program pembinaan moral dan pencegahan kekerasan remaja, kelompok kami melakukan beberapa pendekatan yang terarah dan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Yang pertama yaitu sosialisasi, yang dimana memberikan pemahaman kepada masyarakat, baik melalui pertemuan warga, diskusi kecil maupun media sosial untuk memberikan pemahaman tentang bahaya kekerasan remaja dan pentingnya pembinaan moral sejak dini. Sosialisasi ini juga menekankan bahwa kasus perkelahian remaja seperti yang terjadi di Pelabuhan Lama Buleleng dapat terjadi kembali jika lingkungan tidak memperkuat pengawasan dan pendidikan karakter. Yang kedua yaitu partisipasi, yang dimana mengajak masyarakat berkomitmen seperti penandatanganan dukungan, pengumpulan aspirasi, dan pembentukan grup komunikasi warga. Dengan cara ini, masyarakat merasa memiliki peran langsung terhadap kebijakan yang diusulkan. Yang ketiga yaitu kolaborasi, yang dimana melibatkan sekolah, orang tua, guru, dan karang taruna untuk menunjukkan bahwa kebijakan ini bersifat kolaboratif dan tidak membebani satu pihak saja. Kegiatan seperti penyuluhan moral, kelas parenting, dan kegiatan positif remaja diperkenalkan sebagai contoh tindakan nyata. Yang terakhir yaitu manfaat nyata, yang dimana menciptakan lingkungan aman, kondusif, dan bebas kekerasan dengan menekankan manfaat yang langsung dirasakan masyarakat. Dukungan publik menjadi lebih kuat. Nah, melalui pendekatan komunikasi, kolaborasi, dan contoh nyata, kelompok dapat menarik dukungan masyarakat sehingga pemerintah lebih mudah diyakinkan untuk menerima kebijakan yang diusulkan. Selanjutnya yaitu strategi keterlibatan pemerintah dalam mendukung kebijakan. Yang pertama yaitu pengumpulan data, yang dimana menyusun bukti kasus kekerasan remaja sebagai dasar argumentasi. Data mengenai perkelahian remaja di Pelabuhan Lama Buleleng, dampak sosial yang ditimbulkan, serta resiko meningkatnya kekerasan remaja disusun secara sistematis untuk menunjukkan urgensi kebijakan ini. Dengan menyertakan bukti nyata, pemerintah dapat memahami bahwa kebijakan ini berbasis kebutuhan nyata masyarakat. Yang kedua yaitu mengajukan permohonan audiensi resmi. Dalam audiensi tersebut, kelompok menyampaikan secara jelas tujuan kebijakan, manfaatnya, serta kaitannya dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 mengenai perlindungan anak dan pembangunan karakter. Melalui dialog langsung, kelompok dapat menjelaskan bahwa kebijakan ini tidak hanya relevan tetapi juga mendukung program pemerintah yang sedang berjalan. Yang ketiga yaitu koalisi dukungan. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak tersebut, pemerintah lebih mudah menerima kebijakan karena melihat bahwa program ini mendapatkan legitimasi sosial yang kuat. Pemerintah pada umumnya lebih responsif terhadap kebijakan yang mendapat dukungan dari warga. Yang keempat yaitu menyusun proposal kebijakan, yang dimana yang memuat tujuan program, manfaat, struktur pelaksana, anggaran yang diperlukan, serta keselarasan dengan peraturan. Proposal ini diajukan sebagai formal kepada pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan program kerja daerah. Penyusunan dokumen resmi membantu meyakinkan pemerintah bahwa program ini dapat dijalankan secara nyata, terukur, dan terstruktur. Yang terakhir yaitu memanfaatkan forum resmi desa atau kelurahan, seperti musyawarah perencanaan pembangunan, untuk memasukkan kebijakan ini sebagai usulan perencanaan program. Dengan masuknya usulan pada forum tersebut, pemerintah memiliki dasar administrasi untuk mendukung dan menetapkan kebijakan rencana kerja berikutnya.